Pagi ini Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Ini dalam perjalanan saya ke stasiun LRT Kuningan, dan dari sana saya akan lanjut ke Bekasi Timur. Saya akan menghadiri seminar tentang stroke dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur atau Primaya Hospital Bekasi Timur. Oh ya, sekaligus mereka akan mensahkan Stroke Club Primaya Hospital Bekasi Timur. Ya, ini dalam memperingati Hari Stroke Dunia. Ikuti perjalanan saya dan ikuti juga nih, nanti ada sesuatu yang dijelaskan oleh dokter-dokter ahlinya, ahli syaraf, ada ahli bedah syaraf juga, dan juga ada kesaksian atau pengalaman dari seorang stroker. Oke, kita ikuti, tonton sampai habis ya. Iya, jangan lupa like, subscribe, share kepada teman-teman kalau ini memang bermanfaat, dan jangan lupa loncengnya diaktifkan, diklik. Oke, lanjut perjalanan saya. Nah, ini udah sampai di CGV. Tuh, ditungguin. Oke, terima kasih Pak. Oh, sini ya, makasih. Oh, yuk, makasih. Siap. Hei, halo. Itu ngapain lagi tiktokan dia? Iya. Aduh, banyak jadi kameramen saya ya. Wih, udah sampai di CGV Sinamar, anak kolong. Ini acara rumah sakit tapi di bioskop, nonton bareng, tapi ada acaranya. Saya juga belum tahu acaranya. Sip, oke. Ini Mak Jus juga ikut-ikut nih. Kedai Mak Jus. Nah, ini maknya ini jualnya, dia penjual jusnya. Cinema 05. Oh, kita di Cinema 06. Wih, acaranya di bioskop. Terima kasih. Aduh goyang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Terima kasih. Iya, nonton bareng kita. Saya mau lihat. Udah dateng. Semua edukasi untuk. Ini majusnya. Ini hostnya ada. Itu hostnya, saya majusnya. Orang Jawa aja udah sampai, orang Bekasi masih di jalan. Oh, jalan kaki ya? Oh, jalan kaki. Wah, luar biasa. Waduh. Orang Depok udah duluan sampai, kalau orang Bekasi karena jalan kaki ya Mas? Kaki. Soalnya macet di Bekasi. Oke. Misalnya Indosat pernah bilang jalan di Bekasi itu sama di Australia lebih dekat di Australia katanya. Oh, lebih dekat di Australia daripada di Bekasi. Kata Indosat itu dulu tahun 2015. Warna-warni. Bismillah saya ucapkan untuk membuka acara ini. Selamat pagi
pagi, selamat datang di acara Health and Economic Impact of Stroke dan seminar kesehatan dan launching Stroke Club Primaya Hospital Bekasi Timur dalam rangka Hari Stroke Sedunia dengan tema Be Greater Than Stroke. Melansir dari laman resmi WSO, tema yang diusung dalam peringatan Hari Stroke Sedunia 2024 yakni Be Greater Than Stroke, adapun dalam bahasa Indonesia yang berarti lebih hebat dari stroke. Dan hal ini berarti manusia harus lebih hebat dari penyakit stroke tersebut. Kampanye WSO tersebut mengambil inspirasi dari kekuatan koneksi, energi, dan kapasitas otak yang tak terbatas. Dari hal tersebut di atas, Primaya Hospital Bekasi Timur ingin ikut serta dalam mendukung lebih hebat dari stroke dalam kegiatan kita hari ini, seminar kesehatan dan launching Stroke Club Primaya Hospital Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ica terharu nih pagi-pagi bisa lihat Bapak Ibu semua sehat, semangatnya juga luar biasa. Kita yang muda-muda jangan sampai kalah ya Mbak Maria ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ica Harjon. Di sini Ica mau makin istilah tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Makanya mau makin sayang-sayangan lagi sama Bapak Ibu semua supaya bisa memperkenalkan Primaya Hospital secara komprehensif lagi. Oke. Baik. Oh ininya ya. Sip. Semalam saya baru kesini, baik. stroke. Bapak Ibu, Primaya Hospital memiliki visi misi seperti ini, mungkin lebih enaknya di bawah aja ya. Ya, menjadi Primaya Hospital adalah jaringan rumah sakit berstandar internasional dengan layanan kesehatan yang modern dan profesional, dan tentu saja kami memiliki slogan Here for You, makanya kami ada untuk Bapak Ibu semua dan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang paling baik. Dan pada pagi hari ini izinkan kami dari Primaya Bekasi Timur menginformasikan layanan unggulan kami yaitu Primaya Brain Center. Nah, Primaya Brain Center yang ada di Primaya Bekasi Timur, kami memiliki pelayanan yang sudah dapat melayani stroke, trauma otak, aneurisma otak, malformasi arteri vena, epilepsi, gangguan tidur, penyakit pada leher, serta tulang belakang, palsi cerebral, gangguan bicara dan bahasa, tumor otak, Parkinson, penyakit Huntington, demensia, low back pain, dan juga sakit kepala menahun. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar Stroke Club ini dari coach saya, Pak Dimas, dan saya menyambut baik karena begitu saya mengalami pasca stroke, yang saya cari adalah orang-orang senasib untuk melakukan sharing. Karena ada beberapa pengalaman-pengalaman empiris yang harus kita cocokkan ya. Jadi kita verifikasi dengan sesama penderita. Dan notabene memang masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, tetapi paling tidak sharing itu menambah hope kami. Saya pribadi menambah hope saya pribadi. Bahkan beberapa kali saya ketemu dengan Dr. Yusi dan Dr. Lia. Beberapa pertanyaan itu lebih saya arahkan dengan kita memang berusaha seperti fisioterapi dan sebagainya. Tetapi paling tidak buat saya pribadi harus bisa masuk nalar. Bagaimana? Karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu penjelasan dan sharing-sharing dengan sesama penderita. Paling tidak itu akan menambah semangat dan sebagai trigger untuk melakukan satu perbaikan diri. Karena yang saya rasakan, stroke ini tidak hanya masalah fisik tapi juga masalah mental, dan harus ada satu afirmasi yang kuat serta ya, lupa nggak apa-apa, memang begitu. Ngomong lupa memang betul. Semangat. Kita ngomong apa aja nggak apa-apa. bukan. Kemarin Dr. Yusi bilang kok. Iya, bilang tadi. Ya begitulah. Bilang apa Pak? Pak.
suggestion itu apa? Sugesti. Sugesti. Dan ini salah satunya saya diperkuat oleh Dr. Lia mengenai sugesti ini karena beberapa metodologi yang saya tanyakan. Sebagai contoh yang kalau boleh saya sebutkan langsung aja ya. Dari dalam stroke di benak saya adalah ada dua hal. Satu, motorik yang rusak itu saya anggap sebagai satu chip yang malfunction. Kemudian kalau itu malfunction diperbaiki bisa enggak? Nah, Dr. Lia sebagai ahli Neurolog. bukan jantung dan apa itu? Pembuluh darah. Udara. Mungkin enggak ini pembekuan ini dicair mencair. Menurut Dr. Lia sulit. Maka saya bagi dua tadi. Kita memperbaiki yang malfunction atau kita redevelopment seperti anak kecil belajar baru gitu. Betul. Dan jawaban yang memuaskan saya adalah dari Dr. Lia, itu ada konsep redevelopment. Ini gemetar nih karena yang kiri belum belum kompak. Iya. Saya yang gemetar, Pak. Jadi saya waktu itu pengen jelas kita redevelopment atau kita memperbaiki yang malfunction tersebut. Ternyata yang masuk akal buat saya adalah redevelopment. Sebagai contoh adalah cucu saya 2 tahun. Dia sudah bisa lari, dia sudah bisa naik sepeda, bahkan dia sudah bisa wall climbing. Nah, iya. Jadi kemudian suggestion tadi, sugesti tadi mendorong saya dalam penerapan mindset merdeka. Jadi pada saat 17 Agustus saya ingin merdeka dari ketergantungan. Alhamdulillah saya berhasil mandi sendiri. Ini bagus sekali kalau kita lihat. Mohon maaf teman-teman para neurolog, mungkin para peserta, kelihatan memang pasien lebih pintar dari kita, dari dokter. Kalau Anda ngadepin hari-hari pasien, Anda akan dapat pertanyaan yang Anda nggak duga gitu, yang Anda nggak pernah pelajarin di sekolah. Kita bicara stroke, kita bicara tentang disorder. Lihat pasien ngomong malfunction, ya. Dan kita sebagai neurolog, sebagai dokter tidak pernah berbicara mengenai recovery functional recovery, ya. Recovery functional itu yang menyebabkan kecacatan itu tinggi, ya. Kita nggak usah berandai-andai terlalu muluk gitu. Di data WHO 2022 sampai 2024, stroke ini menjadi kecacatan tertinggi DELIS tiap hari. Nah, kasus stroke ini masalahnya bukan di rumah sakit. Setelah pulang dari rumah sakit, pintar banget tuh si bapak tadi. Pak siapa tadi, Pak? Pak Bayu ya. Motorik itu masalah utama stroke, kecacatannya. Pulang itu masalah mental, kognitif. Masalah kognitif. Kognitif itu bicaranya udah function. Motorik itu juga function gitu. Tapi itu bagian kecil gitu dari stroke, ya. Nah, udah gitu ada dua statement. Redevelopment. Di neurorestorasi kita bicara tentang re-engineering dan engineering. Kalau engineering bagaimana otak anak kita engineering. Kalau re-engineering seperti kita, pasca stroke, pasca trauma, pasca apapun kita re-engineering. Karena kita punya alat untuk menilai functional diagnostiknya. Nah, functional diagnostik ini menjadi penting ya buat kita ke depan. Bicara ke depan tentang masalah kedokteran, kita bicara tentang precision medicine. Precision medicine semua tindakan kita terukur. Kita lakukan TMS, kita lakukan intervensi, datanya ada. Functional recovery-nya apa? Yang kita nilai output, bukan processing gitu. Nah, ini yang mesti kita lawan dan kita cegah. Dimana tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adri bahwa angka kecacatan tertinggi akibat stroke merupakan suatu momok yang ada di dunia dan bahkan di Indonesia, menyebabkan suatu angka kecacatan tertinggi dan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di dunia. Jadi kalau stroke itu apa sih sebetulnya yang terjadi? Ketika stroke itu akan menyebabkan suatu kematian jaringan otak akibat adanya kurangnya suplai nutrisi ataupun oksigen yang ada di otak, akibat adanya penyempitan ataupun pecahnya pembuluh darah yang ada di otak. Secara umum stroke ini yang mungkin kita kenal dibagi menjadi ada dua, adanya stroke perdarahan atau stroke hemoragik
Dan ini bisa disebabkan adanya beberapa faktor seperti adanya suatu kelainan hipertensi yang tidak terkontrol atau adanya suatu pecah pembuluh darah otak akibat kelainan pembuluh darah otak yang mungkin beberapa Bapak Ibu pernah dengar istilah aneurisma. Kemudian yang paling sering kejadiannya 87% itu adalah stroke sumbatan. Yaitu terjadi akibat adanya penyempitan pembuluh darah otak yang ada di tubuh kita. Faktor yang bisa diubah dan ada faktor yang tidak bisa diubah. Di mana faktor yang tidak bisa diubah adalah seperti adanya usia, jenis kelamin, adanya riwayat stroke sebelumnya, dan adanya riwayat di keluarga. Sementara faktor risiko yang bisa diubah itu bisa kita lawan, bisa kita cegah, dan bisa kita kendalikan. Itu adalah tekanan darah, kemudian adanya faktor risiko gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, riwayat merokok ataupun aktivitas merokok, kegemukan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik yang mungkin nanti akan menjadi pressure point pada presentasi kali ini, di mana kita bisa meningkatkan aktivitas fisik kita untuk bisa melawan stroke. Kemudian ada diet yang tidak sehat. Restorasi, kita bicara apa, bagaimana menghadapi stroke setelah pulang dan kecacatan dan lainnya. Itu yang saya mau bicarakan di sini. Maka judulnya adalah antara hidup mati dan problem seumur hidup. Karena kita mengalami stroke artinya kita akan menikah juga dengan stroke, ya kan? Peran teknologi mioinvasif, stem cell, dan artificial intelligence. Jadi kita bisa ngapain sih kalau sudah kena stroke dan ketika kena stroke? Yang perdarahan seperti ini adalah 55 per 100.000 penduduk. Bekasi itu penduduknya berapa? 5 juta. Berapa? Nah, bisa dikalikan. Kenapa angkanya banyak sekali? Dan atau stroke sumbatan yang seperti itu, yang ganas. Jadi dilihat ada item-item sampai otaknya bergeser dengan angka yang lebih sedikit. Yang seperti ini bukan tawar-menawar mengenai bagaimana fungsi saya nanti, fungsi keluarga saya nanti. Tidak. Kita harus segera untuk life saving. Okay? Nah, lalu ada juga pada pasien yang sudah diberikan obat stroke sumbatan, kemudian diberikan obat untuk membuka sumbatannya baik menggunakan obat atau menggunakan teknologi DSA dan trombektomi, itu bisa terjadi juga stroke yang mengancam jiwa yang angkanya cukup kecil, 7,3% dan 4,4%. Ya. Itu yang sekarang ada yang disimpan, kemudian ditaruh di kulkas dingin untuk kemudian nanti diaplikasikan di kemudian hari. Ya, sel itu yang digunakan. Bisa sel diri sendiri, bisa sel orang lain. Harapannya dengan diberikan sel itu, otak mengalami perubahan, terstimulus untuk kemudian bisa mencari jalur-jalur lain untuk bisa beraktivitas kembali. Siap, Pak Wahyu? Yuk, siap. Sehat, Bigger Than Stroke. Tepuk tangan untuk kita semua. Kami persilakan untuk menikmati nonton bareng siang ini. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan menyaksikan pertandingan judo antara Indonesia melawan Vietnam. Dan inilah Kemal Solihin, judoka kebanggaan Indonesia.